Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di tempat ini. Makanya akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita sungguh bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita boleh datang di dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama dengan ketulusan hati kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saudara dan kasih Pendeta Madia Ripka membawa kita di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama dan saudara seiman kami di tempat ini datang pada Engkau Tuhan. Merendahkan hati kami rindu untuk menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama, bahkan belajar akan kebenaran. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, mengurapi setiap kami yang hadir, bahkan yang mereka boleh mendengar siaran tunda nanti juga Tuhan memberkati dan mengurapi mereka. Terlebih pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini yang ambil bagian, baik kami memimpin pujian yang memainkan musik, terlebih hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Biar pengurapan khusus bagi hamba-Mu Tuhan, hikmat maripat yang daripada Engkau. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya, karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami, karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, bahkan melepaskan, membebaskan kami Bapa di surga. Allah kami yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk beribadah. Amin. Tuhan memberkati. Mari bersama tenangkan hati, teduhkan jiwa. Kami datang ya Bapa, kami mencari hadir-Mu. Biarlah fokus kami dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Mari bersama sampaikan. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu,
dalamku, kini selamanya. Di hadirat-Mu Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat-Mu, haleluya. Ini kerinduan kami bersama dalam hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkanku Bapa, amin, di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku, kini selamanya. Di hadirat-Mu Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku, kini selamanya. Amin. Di hadirat-Mu Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, haleluya. Kini selamanya. Di hadirat-Mu dengan ketulusan hati, sampaikan kerinduan kita di hadapan Bapa. Tenggelamkanku Bapa, haleluya. Ini kami Tuhan, biarlah kami menikmati hadir-Mu di tempat ini. Ya Bapa, kami ingin selalu dalam hadirat-Mu. Kami mau akhiri jalan hidup kami hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Di dalam hadirat-Mu, ya Bapa, perhatian yang sempurna,
berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu. Amin. Tetap tinggal dalamku, kini selamanya di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Amin. Di hadirat, oh tak ku berpaling Tuhan. Amin Bapa, tetap tinggal dalamku, kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hati jemaat saja katakan, tak ku berpaling. Ini komitmen kami Tuhan pagi hari ini di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jaga kami dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Amin. Aku berpaling dari hadirat-Mu Bapa. Tetap tinggal dalamku, kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu. Amin. Di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat-Mu, kini selamanya, kini selamanya. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, kini selamanya. Kini selamanya. Di hadirat-Mu, biarlah kami menikmati hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami masuk lebih dalam hadirat-Mu.
suaramu, kami datang menghormatimu. Engkau Allah kami satu-satunya pembelaku. Oh, jamah kami Tuhan, jamah hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, ada damai sukacita dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Angkat lebih lagi suaramu, takkan ku berpaling. Ya Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Oh haleluya. Kini selamanya, oh Bapa, di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Sekali lagi sampaikan. Oh haleluya. Di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Boleh lambaikan tangan kiri kanan, muka belakang, kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji, kami tinggikan. Oh haleluya. Kau layak, Kau layak, Kau layak ditinggikan. Kau layak, Kau layak, Kau layak dimuliakan. Kau layak, Kau
Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tangan-Mu. Yesus Kristuslah Tuhanku. Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tangan-Mu. Yesus Kristuslah Tuhanku. Haleluya. Kau layak, Kau layak, Kau layak ditinggikan. Kau layak, Kau layak, Kau layak dimuliakan. Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak ditinggikan. Kau layak, Kau layak, Kau layak dimuliakan. Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tangan-Mu. Yesus Kristuslah Tuhanku. Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tangan-Mu. Yesus Kristuslah Tuhanku. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, amin, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Syukur kepadamu. Haleluya. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Cuma saja sampaikan syukur. Mari bersama sampaikan syukur. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Sekali lagi sampaikan, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Bapa kami yang hidup, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami siap Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Hormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Sekali lagi angkat pujian ini lebih sungguh. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya kau tetap ku cinta dirimu lebih. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penuh kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya nanti, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah. Jemaat saja sampaikan kehormatanku. Ya Bapa, kami mau setia sampai akhir napas kami. Kerinduan kami bertemu muka dengan muka. Sekali lagi
lagi sampaikan dengan tulus. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau ya Bapa, setia sampai akhir napas kami. Kerinduan kami bersama di tempat ini. Mari bersama sampaikan kehormatanku. Saya mengundang hamba yang bertugas, Pendeta Madia Israel Roland. Dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat Engkau Tuhan. Ku melihat wajah penebusku. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan, suatu saat nanti kami boleh berhadapan muka dengan muka, melihat langsung wajah Tuhan yang telah menebus kami dari jalan hidup kami yang jahat, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Jadikan kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu ini dapat tertanam, berakar dan berbuah yang baik untuk hormat dan kemuliaan kerajaan Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 dalam perjanjian baru. Ayat hafalan saya, saudara. Kita baca sama-sama ya. Ada berkatnya kalau saudara mengucapkan firman Tuhan itu, ada berkatnya ya. Jadi kita ucapkan dengan tegas, dengan yakin, dengan iman. 1 Petrus 2 ayat yang 9 kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan jabatan pendeta. Amin. Gak ada. Pendeta muda apalagi. Atau pendeta Madia. Apalagi pendeta, P-nya kalau di GSK itu pembantu ya, sama ya. PDP itu. Oh, Pratama, sorry. Gak ada. Coba cara search dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada gak Tuhan perintahkan? Gak ada, saudara. Jadilah kamu pendeta, gak ada. Gak ada ayat. Bahkan kalau kita mau jujur, Tuhan tidak pernah perintahkan bikin gereja, gedung maksud saya. Gedungnya nggak pernah Tuhan kasih tahu, tidak pernah. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah ini, bahwa kita harus menjadi apa? Imamat yang rajani. Ini perintah Tuhan yang sudah jelas. Gitu ya. Jabatan pendeta tidak pernah diperintahkan Tuhan, tapi jabatan seorang imam itulah perintah Tuhan. Saya berdiri di tempat ini, ya kan, karena saya pendeta, ya kan. Tapi di hadapan Tuhan, saya seorang imam. Saudara duduk di situ atau saudara yang main musik, itu ya, ada jabatannya masing-masing menurut manusia dalam tanda kutip, ya kan. Jemaat, pemimpin pujian, pemain musik,
Yang bikin itu siapa saudara? Tuhan enggak? Enggak. Yang bikin manusia. Sebutan-sebutan itu, jemaat awam. Saya paling benci kata-kata itu saudara. Ya. Dibedakan antara yang di mimbar dengan yang tidak di mimbar. Itu saya benci banget saudara. Ya kan? Karena itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada. Saya sangat benci kalau orang menganggap yang berdiri di mimbar, apalagi seperti saya ini khotbah, dibilang lebih kudus daripada yang duduk mendengarkan. Itu saya bisa marah besar, saudara. Enggak ada. Tidak ada satu kata pun, satu ayat pun dalam firman Tuhan yang menjamin bahwa seorang yang berdiri di mimbar itu lebih kudus daripada orang yang duduk di tempat saudara itu. Enggak ada. Di hadapan Tuhan itu cuma ada apa? Imam. Tuhan tidak pernah memberikan suatu hierarki atau kasta, tidak pernah. Ya, kalau pendeta nanti Tuhan kasih fasilitas ini, nanti Tuhan kasih ini, enggak ada. Kalau pendeta atau pengkhotbah atau gembala sidang atau aktivis atau pelayan atau apapun itu sebutannya, dia bisa dengar suara Tuhan lebih jelas daripada jemaat awam dalam tanda kutip. Ada nggak ayatnya saudara? Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada semua kita bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara dengar atau lihat di mimbar ada pendeta yang berkata, saya dengar suara Tuhan, gak usah kaget dan tak usah heran atau takjub. Karena sesungguhnya saudara juga bisa mendengar sama. Siapa yang menjamin saya yang sekarang sedang khotbah ini? Saya juga bisa dengar suara Tuhan. Tapi apakah saya bisa jamin bahwa ya si Izai ini ya kan dengar suara Tuhannya kurang dari saya? Nggak bisa. Jangan-jangan si Jen, mana Jen? Oh, nggak ada ya. Jangan-jangan dia bisa dengar suara Tuhan lebih banyak dari yang saya dengar. Jangan-jangan saudara. Gitu ya saudara-saudara ya. Kenapa pembukaannya seperti ini? Supaya saudara sadar. Supaya saudara sadar bahwa saya dan semua yang berdiri di atas mimbar ini, dengan saudara yang sedang duduk di situ, itu sama di hadapan Tuhan. Sama. Dalam konteks ini yang mau kita belajar mengenai prioritas adalah kita di hadapan Tuhan adalah sama-sama seorang imam. Oke, saudara? Di sini tidak ditujukan kepada pendeta ayat ini. Amin. Tapi kepada kita semua, kepada Bue, Tambi, kepada adik-adikku ya, Daniel, David yang masih muda-muda ini. Ini juga untuk kalian semua ayat ini. Jadi harus dengan bangga dan penuh percaya diri berkata, aku seorang imam. Entah udah berapa kali saya khotbah ini di sini. Kenapa? Karena sering orang nggak sadar bahwa ia adalah seorang imam di hadapan Tuhan. Jadinya hidupnya berantakan, jadinya dia tidak punya tujuan, prioritas hidupnya salah. Karena apa? Karena tidak menyadari bahwa dirinya seorang imam di hadapan Tuhan. Kalau seorang sadar bahwa dia adalah seorang imam dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini, maka dia akan memposisikan dirinya, memposisikan karakternya, sikapnya, sifatnya, kelakuannya seperti seorang imam yang dikehendaki Tuhan. Entah dia punya pelayanan atau enggak, entah dia pendeta atau bukan, entah dia bisa nyanyi, mimpin pujian, bisa main musik atau enggak. Apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, baik itu dia seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, seorang pelajar, mahasiswa atau apapun itu, kalau dia tahu bahwa dia adalah seorang imam seperti yang 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, dia percaya dengan sungguh-sungguh dan dia menghidupinya, maka saya pastikan saudara, orang-orang tersebut yang seperti itu jauh lebih dekat dengan Tuhan daripada orang yang ngakunya seorang pendeta, pengkhotbah, tapi tidak memposisikan dirinya sebagai seorang imam. Tuhan tidak pernah mengenal kasta. Tuhan tidak ada melakukan pembedaan antara jemaat dan hamba Tuhan, gak ada. Tapi yang ada, perhatikan baik-baik saudara. Yang ada adalah Tuhan ya,
membiarkan manusia memiliki level kedekatan sama Tuhan yang berbeda-beda. Itu yang ada. Maksudnya apa? Dari 12 murid, ada satu murid yang matinya normal. Dan Tuhan izinkan. Siapa namanya saudara? Yohanes. Betul? Yang 11 lain, 10 mungkin ya, Yudas nggak termasuk ya. Semua matinya tidak normal. Apa maksudnya tidak normal? Contoh, Petrus mati di salib, tapi kepala di bawah, itu Petrus ya. Kemudian siapa lagi? Yakobus yang kakaknya Yohanes itu ya, saudaranya itu matinya dipenggal. Oke? Dan rasul-rasul yang lain matinya itu tidak ada yang normal. Hanya Yohanes yang mati pada waktu dia tidur. Dia tidur, dia mati. Dia sempat digoreng hidup-hidup, tapi nggak mati, saudara. Kenapa? Karena Yohanes firman Tuhan catat adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan lebih dari 11-10 murid yang lain. Jadi Tuhan tidak ciptakan kasta. Tuhan tidak kenal apa itu pendeta madya, pendeta pratama, itu nggak kenal. Tapi Tuhan kenal orang-orang yang mengasihi dia lebih dari orang lain. Tuhan tahu itu dan Tuhan bedakan itu, saudara. Rasul Paulus bisa naik, katakan Tuhan angkat dia sampai langit ketiga. Bayangkan saudara, ya. Itu firman Tuhan catat, ada ayatnya, saudara cari ayatnya itu. Waktu Paulus doa, Tuhan angkat rohnya sampai langit ketiga. Itu tahapan dekat sama Tuhan, itu sampai langit ketujuh, saudara. Kalau sampai langit ketujuh berarti mati Paulus, ya kan? Tapi Tuhan bawa dia sampai langit ketiga. Kita saudara, boro-boro langit ketiga, ya. Langit kedua aja nggak tembus-tembus. Artinya adalah apa? Saya menghimbau kepada saudara, ya. Nggak peduli saudara ini nggak ada pelayanan secara gereja, nggak usah khawatir, ya kan? Itu tidak menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan-jangan di sini sudah ada yang sampai langit kedua, ya kan? Mana saya tahu kan? Karena ini sangat pribadi antara saudara dengan Tuhan, ya kan? Saudara nggak tahu saya udah di langit berapa kan? Karena saya yang tahu cuma saya dengan Tuhan. Jadi saudara, mari kita hidupkan lagi ini, bahwa masing-masing kita punya hak, ya kan? Punya jalannya masing-masing untuk menjadi seorang imam dan mendekatkan diri kepada Tuhan, melaksanakan tugas keimaman ini secara pribadi. Dan harus kita gunakan sebaik-baiknya selama kita masih hidup ini, saudara. Oke, saudara. Waktu saya khotbah terakhir itu ada saya firman Tuhan itu ya. Saya bilang gini, saudara, kalau saya dikasih kesempatan lagi, saya kasih satu rahasia prioritas namanya. Yang saya maksud itu adalah seorang imam. Dan pada saat itu saya diberitahu bahwa sekaligus dengan perjamuan kudus. Pas banget gitu, saudara, ya kan? Kok bisa pas banget gitu ya. Maka itu sekarang kita buka, karena kita ini kan udah sepakat semua seorang imam ya. Apakah masih ada yang nggak sepakat, ya kan? Sepakat semua ya. Ya sepakat nggak sepakat ya itulah jati diri saudara sebenarnya. Jadi saudara sadar nggak sadar, saudara mau setuju atau enggak, tapi posisi saudara di hadapan Tuhan itu adalah seorang imam itu loh. Oke? Kalau kita seorang imam maka kita harus baca satu kitab yang namanya Imamat. Benar nggak? Itu kan ada nih Imamat yang rajani. Maka sekarang kita buka Imamat pasal yang ke-16. Sudah pernah belum baca Imamat saudara-saudara? Nggak pernah Pak. Kenapa? Ngantuk. Ya kan? Betul nggak? Isinya Imamat itu mulai dari pasal pertama, ayat pertama itu isinya mengenai apa? Peraturan. Ya kan? Harus pakai baju ini, harus bawa korban ini, sampai sedetail-detailnya. Dan itu semuanya Tuhan yang ngomong, bukan Musa atau Harun, tapi itu semua isinya perintah dari Tuhan langsung. Tapi dari situ kita bisa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat teratur, saudara.
Tuhan kita tidak pernah bekerja serampangan. Tuhan selalu bekerja pakai yang namanya skala prioritas. Dan itu yang mau kita pelajari sekarang. Karena banyak orang yang prioritas dalam hidupnya itu sudah bukan salah saya katakan, tapi terbalik. Yang harusnya nomor 2 jadi nomor 1, yang harusnya nomor 3 jadi nomor 2. Ya, dan itu terjadi dalam hidup saya juga terjadi, mungkin dalam hidup saudara terjadi, tapi belum terlambat untuk memperbaikinya. Contoh skala prioritas. Untuk kita bisa membuka kunci pintu misalnya. Pintu dalam keadaan terkunci. Prioritasnya adalah nomor 1, ambil kuncinya ya kan. Nomor 2 masukkan kuncinya terus diputar baru pintunya bisa terbuka. Kan gitu kan, ada aturannya, ada prioritasnya. Tapi ada kadang-kadang orang masukin kuncinya nggak diputar, mau langsung dibuka. Artinya dia lakukan nomor 1 dan nomor 3, nomor 2-nya lewat. Nomor 3 dijadiin nomor 2, ya kan? Nomor 2, ntar aja nanti kita putar kuncinya kalau pintunya udah terbuka gitu loh. Bisa terbuka nggak pintunya saudara? Kalau skala prioritasnya salah, ya nggak akan bisa terbuka. Tapi karena dia ngotot buka, bisa nggak terbuka? Bisa, tapi pintunya hancur, betul nggak saudara? Nah itulah yang terjadi dalam hidup manusia dan hidup sesamanya. Hubungannya dengan orang lain jadi rusak, jadi hancur. Karena apa? Karena prioritasnya salah. Tapi dipaksakan. Kita belajar sekarang dari Imamat ini di pasal yang ke-16 ini. Saya sarankan kita akan baca semuanya ya saudara. Saya nggak akan lama saudara, 30 menit cukup. Ya kan saudara ya. Maka itu mari kita saya mohon luangkan waktu untuk baca satu pasal ini. Setuju saudara? Oke. Ayat 1 dari Imamat pasal 16. Kalau ada judul, ini enggak ada judul sih ya. Kalau di Alkitab lama tuh masih ada judul ya. Di Alkitab saya ini ada judulnya. Namanya itu Hari Raya Pendamaian. Itu namanya, judulnya. Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian dilaksanakan setahun sekali. Fungsinya untuk apa? Itu dia, ini intinya dulu ya. Itu dia menyembelih domba dan kambing, darah tercurah, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa manusia setahun sekali, sama dengan yang akan kita lakukan sekarang. Dari sekian banyak perintah Tuhan, ya, hanya ada beberapa yang sekarang kita harus ulangi terus menerus di dalam perjanjian baru. Nggak banyak. Salah satunya adalah perjamuan kudus. Itu Tuhan sendiri yang bilang harus diperingati. Setiap kali kamu meminumnya dan memakannya harus diperingati terus. Hanya sedikit saudara. Maka itu harus dengan serius kita menghadapi perjamuan kudus. Dan ini sama. Jadi Imamat pasal 16 ini adalah perjamuan kudus zaman perjanjian lama. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka ini harus kita lakukan terus sampai sekarang saudara. Ya, Imamat 16 ini harus terus kita lakukan. Tapi puji Tuhan, untungnya Tuhan Yesus sudah menggantikannya. Karena kita akan lihat nanti nih betapa repotnya melaksanakan Hari Raya Pendamaian ini. Kita mulai ya saudara ya. Dari ayat yang pertama, Imamat 16 ayat yang ke-1. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sampai sini. Ada kejadian sebelum Hari Raya Pendamaian ini, anak-anak Harun mencoba untuk mempersembahkan korban mendekat kepada Tuhan dengan cara yang salah. Aturannya salah, prioritasnya salah. Apa yang terjadi pada mereka saudara? Mate. Sama juga dengan kita. Walaupun kita pelayanan, kita jadi orang Kristen, skala prioritas kita salah, mendekat kepada Tuhannya salah, mati rohaninya saudara. Bayangkan. Untung kita nggak jalan perjanjian lama, mati. Ini mati bukan secara rohani, secara fisiknya mati, memang mati anak Harun 2 orang saudara. Gara-gara dia, bagus nggak mendekat kepada Tuhan? Ya bagus dong. Ternyata mati saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya saudara. Saya nggak nakut-nakutin kan. Ini firman Tuhan. Ada orang mendekat kepada Tuhan malah mati. Ini kejadian. Dan di perjanjian baru dan sekarang ini masih ada nggak? Ya masih ada. Ini gambaran kita sekarang. Kesannya dia mendekat kepada Tuhan padahal rohaninya udah mati itu orang.
Lanjut ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atasnya tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Di sini aja kita sudah harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, anak Elohim Yahweh ini. Kenapa? Kalau tidak ada Tuhan Yesus, mungkin sebagian dari kita udah mati, saudara. Kenapa? Tidak boleh sembarangan, ayat 2. Betul nggak? Itu ayat 2 baca benar-benar, saudara. Tapi saya sedih. Zaman sekarang orang mendekat kepada Tuhan sembarangan. Betul nggak, saudara? Bukan di sini. Di gereja lain. Iya. Percaya atau tidak, saudara? Waktu kecil, saya nggak sebut nama gerejanya. Saya bukan di gereja karismatik. Masa kecil saya di gereja yang satunya. Saya tahu lah, saudara ya. Saudara tahu dalam gereja, waktu saya lihat, masih kecil saya, tapi saya udah ngerti, saudara. Itu pendetanya yang mau khotbah, karena mimbarnya tinggi, dia nunggu di bawah biasanya kan. Dia ngerokok dulu, saudara. Di dalam gereja, mau khotbah, pakai jubah, ngerokok. Pas giliran khotbah dia nggak dimatiin, nggak dibuang, dimatikan dulu karena masih panjang. Dia naik khotbah, saudara. Wah, habis khotbah turun, dia ngapain lagi? Dia ngerokok lagi, saudara. Itu terjadi, saudara. Itu kalau zaman perjanjian lama apa? Kira-kira nasibnya seperti apa, saudara? Ya, langsung mengadakan ibadah pemakaman itu udah pasti, saudara ya. Kalau zaman perjanjian lama, maka itu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau sekarang terjadi, pasti ada yang mati. Apanya yang mati? Rohaninya yang mati, udah orang-orang kayak gitu, ya kan? Mungkin secara fisik dia masih bisa beraktivitas, bahkan bisa khotbah, bisa pelayanan, tapi rohaninya itu mati dah. Dan itulah calon-calon penghuni kerajaan neraka udah pasti. Karena yang masuk surga hanya yang rohaninya hidup. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, betapa striknya, tahu strik nggak? Ketatnya untuk kita bisa beribadah. Salah dikit mati, salah dikit mati. Memang demikian kenyataannya. Kalau sekarang salah-salah dikit ya masih ditoleransi lah karena ada Tuhan Yesus. Lanjut ke ayatnya yang ketiga. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat 4, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilit-lilitkan serban lenan. Lenan itu kain putih yang sangat putih gitu loh, saudara. Lambang kekudusan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Repot nggak, saudara? Repot, saudara, ya kan? Untuk menjadi seorang imam dan masuk beribadah, dia harus bawa lembu, bawa domba, dan harus pakaiannya sampai detail diatur oleh Tuhan, saudara. Sekarang gimana, saudara? Sekarang, saudara, orang ke gereja beribadah, jangankan bawa kambing, lembu, dan domba, saudara. Bawa persembahan aja dilecek-lecek. Betul nggak, saudara? Ini kenyataan atau tidak, saudara? Coba nanti buka itu. Oh, nggak di sini, ya kan? Mungkin di tempat saya yang dulu, saudara, ya kan? Begitu buka kotak persembahan, yang lecek-lecek itu banyak, saudara, ya kan? Masih mending kalau yang lecek itu 100.000, puji Tuhan. Tapi yang lecek itu berapa, saudara? 2.000. Bawa kayak gitu di hadapan Tuhan masuk gereja beribadah. Kalau zaman perjanjian lama apa yang terjadi sama orang itu kira-kira, saudara? Disamber api jatuhan. Tapi ini kenyataan. Berarti belum banyak orang yang merasa dirinya seorang imam, betul nggak? Kalau dia seorang imam, walaupun itu cuma 2.000, ingat Tuhan tidak melihat jumlah. Memang mampunya 2.000. Bahkan mungkin 2.000 itu uang terakhirnya, habis itu dia nggak punya uang, mau makan aja nggak tahu dari mana. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Bisa. Tapi kalau 2.000 itu
dilipat rapi, masuk kantong persembahan. Berkenan di hadapan Tuhan nggak? Berkenan. Bukan jumlahnya, tapi sikapnya. Oke, saudara? Jadi saudara ingat, datang ke gereja harus dengan persembahan dipersiapkan juga. Ya saudara ya, apalagi hati dan jiwa saudara dan pikiran. Jangan main HP, ya kan? Masa meluangkan waktu 2 jam saja di gereja tidak bisa, saudara, ya kan? Oke, lanjut. Ayat yang kelima, dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Ini beda lagi. Tadi kambing dan domba untuk Harun sendiri. Ini dia ngambil lagi. Jadi ada banyak nih saudara ya. Nah, ayat yang 6 mulai nih. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Ya, beda. Ini untuk dirinya sendiri secara pribadi yang dibawa pertama tadi. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan kemah, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas 2 kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, diulangi lagi. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Repot saudara, ya kan? Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api Tuhan yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu memenuhi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Ini bicara doa saudara ya, asap yang baunya harum. Ada ayatnya kan? Doa umat Tuhan itu seperti ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dia harus doa di situ. Ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan. Itu perjamuan kudus ini saudara ya. Dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Repot nggak saudara aturannya nih ya? Ini prioritasnya nggak boleh salah saudara. Urutannya dari nomor 1 ini udah nomor 6, mungkin udah nomor 20-30-an ini. Tapi Harun tidak boleh miss 1 langkah pun. Karena kalau dia miss, imam-imam selanjutnya itu pernah kejadian. Ada 1 langkah yang dilewatin, dia mati saudara. Jadi semakin kesini, di zaman Tuhan Yesus sebelum lahir, seorang imam, bapaknya Yohanes Pembaptis namanya Zakaria, waktu dia masuk untuk melaksanakan hari raya pendamaian itu, ada tali yang diikat di kakinya, ada kerincingnya. Jadi kalau kerincing itu bunyi, ya orang dengar, oh berarti masih hidup dia, gitu ya. Orang ini masih hidup, berarti apa? Nomor-nomornya masih pas. Karena sebelum-sebelumnya kejadian, kalau ada seorang imam yang salah prioritasnya, yang harusnya nomor 25 misalnya, dia jadikan nomor 20, dia mati langsung saudara di tempat. Jadi ditarik, itulah guna tali di kakinya supaya mayatnya ditarik. Jadi orang tuh dengar-dengar dari luar. Kalau kerincingnya itu berhenti, udah mati ini orang. Sampai segitunya seorang imam zaman dulu. Saudara. Betapa pentingnya di hadapan Tuhan skala prioritas. Lanjut saudara. Ayat 16 sudah sampai ayat 16 nih ya. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 17, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh
jemaah orang Israel. Saya rasa cukup sampai di sini. Karena kalau dia sudah keluar dari kemah itu berarti sudah selesai tugasnya. Yang selanjutnya itu cuma dia nanti pakai ganti baju, dia bakar di mezbah korban bakaran. Tapi yang paling penting itu waktu dia ada di dalam kemah pertemuan itu. Sama juga dengan kita, saudara. Ya. Ini langsung saya kepada kesimpulannya, saudara. Sudah mau berakhir khotbahnya ya, nggak lama-lama ya. Yang penting saudara nangkep. Nanti kelanjutannya di khotbah-khotbah berikutnya, amin saudara. Tujuannya sekarang ini ya, ini Tuhan ngomong sama saya, supaya saudara ngerti aja bahwa saudara itu seorang imam, udah itu aja. Kalau saudara ngerti nih, berarti sukses khotbahnya, ya kan? Udah itu aja dulu. Ya buat yang nonton YouTube juga, karena mungkin Tuhan lihat beberapa di antara kita atau orang-orang di luar sana yang masih belum ngerti dia ini seorang imamnya Tuhan. Gitu. Saudara sudah sadar aja itu berarti sudah sukses. Misi berhasil berarti saudara ya. Ya. Sebagai kesimpulannya apa? Skala prioritasnya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak boleh dirubah. Yang nomor 1 apa? Nomor 1 adalah setiap imam dia harus mendamaikan dirinya sendiri dengan Tuhan. Itu nomor 1. Oke? Nomor 2, dia harus mendamaikan keluarganya dengan Tuhan. Itu nomor 2. Keluarga ini adalah keluarga secara fisik, ya, istri, suami, orang tua, anak, dan keluarga dalam gereja ini kita. Satu gereja ini satu keluarga, saudara. Dan yang terakhir baru dikatakan bagi seluruh jemaat Israel. Itu yang penuh dengan kenajisan, betul kan? Ini firman Tuhan kan? Di tengah-tengah segala kenajisan mereka, itu kalimat terakhir. Itu lambang dari dunia ini, kota Palangkaraya ini ya. Orang-orang yang masih hidup dalam dosa, orang-orang yang masih hidup dalam kenajisan. Kita harus mendamaikan mereka juga dengan Tuhan. Itu tugas seorang imam. Tapi yang terjadi sekarang adalah, bukan di sini, tapi di tempat lain, di gereja lain. Mereka mencoba untuk mendamaikan orang lain, ya kan? Mereka mencoba untuk mendamaikan kenajisan orang lain, tapi dirinya sendiri tidak berdamai dengan Tuhan. Contohnya apa? Pendeta yang ngerokok waktu saya kecil tadi ya saudara ya. Loh, dia khotbah kan mencoba mendamaikan orang lain sama Tuhan, betul nggak? Wow, dia ngajarin orang kan, hei kamu harus berdamai sama Tuhan. Tapi dirinya sendiri belum berdamai sama Tuhan. Sampai kiamat orang nggak akan bisa berubah dengar khotbahnya, saudara. Kenapa? Karena skala prioritasnya sudah salah. Saudara ngomong ke istri saudara, ke suami saudara, ke anak saudara, sampai berbusa mereka nggak akan berubah. Kenapa? Lah saudara sendiri belum berdamai sama Tuhan. Jangan mimpi saudara ya, merubah orang lain. Saudara sendiri tidak berdamai. Mencoba untuk menginjili orang, mendamaikan orang dengan Tuhan. Jangan harap kalau dirinya sendiri, kalau keluarganya belum berdamai dengan Tuhan. Ini firman Tuhan, saya tidak mengada-ngada saudara. Keluarga ini berbicara orang-orang yang dekat sama kita. Yang tinggal sama satu rumah, ya kan? Kalau Karibka keluarganya ya itu. Iya kan? Gitu loh. Ya kan? Siapa yang dekat sama saudara? Ya itu keluarga saudara sudah sekarang. Ya. Nah, sudah 30 lewat 1 menit nggak apa-apa saudara ya. Jadi itu kesimpulannya saudara. Damaikanlah dirimu dengan Tuhan. Repot nggak? Repot memang. Bawa persembahan. Lembu, kambing itu lambang dari persembahan. Harus ada dari diri kita yang dikorbankan. Betul nggak? Yang kita bawa, kita korbankan. Apa itu? Oh ya Pak, nanti saya ke pasar kambing, saya beli domba. Bukan saudara. Kambing domba berbicara mengenai waktu kita. Oke? Waktu kita. Berbicara mengenai perasaan kita, ya kan? Mengenai hati kita yang harus dikorbankan. Saya difitnah Pak, nangis. Ya itu kamu berarti sedang menjalankan fungsi sebagai seorang imam. Kamu gak salah, kamu difitnah. Berarti ada sesuatu yang disembelih. Apa itu yang disembelih? Hatinya lagi disembelih, ya kan? Kamu harusnya lagi waktu luang, kamu main game, misalnya anak muda. Tapi kamu rela gak main game demi supaya bisa baca Alkitab. Saya suka main game juga saudara, tapi saya ada waktu untuk baca Alkitab.
nggak banyak, 2 pasal sehari. Dan saya nggak, karena sekarang Alkitab sudah enak, di HP ada, di tab ada, ya kan. Kalau dulu kan harus buka, harus baca gitu kan. Enggak. Saya lagi kantor misalnya, wah ini udah waktu, saya belum baca. Saya baca aja, nggak sampai 10 menit selesai. Udah. Ada yang dikorbankan kan, walaupun cuma 10 menit. Itu korban, itulah fungsi seorang imam. Gitu loh saudara. Ya kan? Jadi hal-hal kecil yang saudara lewati tiap hari, itu saudara sedang melewatkan korban bakaran yang harusnya saudara persembahkan sebagai seorang imam. Nah jadi kita sepakat nih ya saudara, ini akhirnya nih benar-benar. Kita sudah sepakat, kita ini semua seorang imam, maka buktikanlah itu dengan pengorbanan yang kita lakukan. Korban perasaan, korban hati. Duit saudara diambil orang, ya udah relakan aja, itu korban. Ya kan? Waktu saudara sesibuk apapun luangkan untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Tuhan tidak minta waktunya yang banyak, tapi kualitasnya yang penting, oke? Percuma saudara baca 10 pasal, tapi cuman baca, dah. Mending saudara baca 2 pasal, tapi saudara hayati, betul nggak? Dari 2 pasal itu biasanya saya minta sama Tuhan, ayat emasnya yang mana? Gitu ya kan? Dari 2 pasal itu, pasti ada 1-2 ayat emas yang betul-betul itu menjadi kekuatan untuk menjalani hari itu. Amin saudara-saudara, amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita nggak perlu lagi menyembelih domba beneran, saudara, ya kan? Nggak perlu lagi gereja ini kotor, bau dengan kambing, domba, dengan darah yang tercurah di mana-mana. Tapi cukup dengan darah dan tubuh Tuhan ini. Kita angkat satu pujian. Saya memanggil petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi refnya saja. Haleluya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah menebusku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Kehormatanku bila mari kita bangkit berdiri bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus saat ini. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami untuk dapat menerima tubuh dan darah Tuhan. Berdoa untuk hamba-hambamu yang akan melayani dalam perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan, menjadi alat di tangan Tuhan. Memberkati kami semua. Terima kasih, kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Haleluya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Terus nyanyikan pujian ini. Kehormatanku
bagimu dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Mari saudara kita mengucapkan pengakuan bersama untuk menyambut perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus aku percaya. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk maut. Segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Kita akan langsung mengangkat roti di hadapan Tuhan. Angkat dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghargai dan menghormati tubuh Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan darah Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya. Inalamaya rasi karamaya rase. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Inalamaya rasi karamaya rase. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami.
dalam moya da sikara dalam maya da sikara maya da se. Haleluya. Kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Kiralamaya dasikaramaya. Jamah setiap kami di sini Tuhan dengan hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, kuasai hidup kami Tuhan. Penolong kami yang hidup. Kinaralamaya rasikaralamaya rasa. Haleluya. Masih dalam kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan, saya mengundang untuk petugas pendoa syafaat untuk berdoa syafaat bagi kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa, sehingga hari ini kami mengerti Tuhan bahwa kami umat pilihan yang akan Engkau persiapkan benar-benar menjadi imam-imam yang akan tegak berdiri untuk menyatakan, menyuarakan isi kebenaran itu sendiri melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, istri, anak, orang tua, mertua, keluarga besar yang beliau kasihi. Tuhan menyertai, memberkati dalam pekerjaannya Tuhan, memberkati, menjadikan kehidupannya benar-benar berkat bagi sesama. Dimanapun, kemanapun pergi melangkah, terus pemeliharaan Tuhan, sehingga benar-benar kehidupannya tunai di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki yang harus dilakukan. Demikian juga atas kami Bapa, semua kami Tuhan, biarlah dari tempat ini, dari GSKI Bukit Raya ini, benar-benar kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidup kami. Terus Engkau berbicara Tuhan, Engkau menyatakan apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan ke depan Bapa, sehingga benar-benar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Satu kehormatan bila kami menderita bagi-Mu, melepaskan setiap keinginan kami, sehingga benar-benar kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu Bapa, hidup suci di hadapan-Mu Tuhan, seperti imam-imam ketika itu menghadap Engkau Elohim Yahweh. Demikian pula hari ini, pada masa dan zaman ini, kami harus hidup kudus, hidup suci, meninggalkan percintaan dunia kami, sehingga benar-benar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kedaulatan-Mu, untuk tatanan-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami dan pelayanan di tempat ini. Pelayanan GSKI Bukit Raya ini milik-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
apapun yang harus kami lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak dan perasaan Bapa. Sehingga benar-benar kami tunai bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini untuk menyuarakan, melakukan kebenaran itu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Terus Tuhan, Kau menyatakan sesuatu yang baru ke depan yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Sehingga benar-benar Engkau melihat bahwa masih ada iman Engkau temui di Indonesia tercinta ini Bapa. Engkau akan kumpulkan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar tergenapi apa yang akan Kau kehendaki yang harus kami lakukan. Orang-orang besar-Mu yang Engkau utus Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Dari Indonesia tercinta ini akan dilahirkan juru bicara, perwira-perwira tinggi kerajaan Allah yang akan menyampaikan, menyuarakan kebenaran Injil yang murni sampai ke penjuru dunia. Memberkati ketua sinode kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, hikmat-Mu, marifat-Mu, kebijaksanaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan melindungi kehidupan beliau beserta keluarga besar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kota tercinta kami, Palangkaraya ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami, anugerah keselamatan atas kota kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Sekali lagi Tuhan, kami menghaturkan sembah kami, sujud kami ke hadapan-Mu Elohim Yahweh. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih untuk kebebasan yang telah Engkau berikan untuk bangsa kami. Kemerdekaan untuk bangsa kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh merasakan kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya. Kami boleh bebas menyembah Engkau, mencari Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hari ini Engkau anugerahkan kebebasan roh untuk mencari Engkau dengan segenap hati. Perjuangan yang lahir dari setiap hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini perjuangan itu menjadi milik kita semuanya. Kita berjuang masuk di dalam perjuangannya Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Sampai akhir nafas kita. Kita bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan.